Maka keutamaan dai-dai yang duduk terus mengajar dan bergulir terus waktu, datang murid pergi, datang murid pergi, menuntut ilmu kepadanya, kemudian pulang mengajarkan ilmunya, menuntut ilmu kepadanya, kemudian menjadi dai, mengajarkan ilmunya, maka dia akan terjaga madhabnya dan ditolong madhabnya oleh murid-muridnya. Seperti Syekh kami Mukbil mempunyai Daril Hadis Bidammaj, datang kepadanya dari berbagai manusia. Maka murid-muridnya membuka pondok pesantren setelahnya. Maka sekarang meninggal Syekh Mukbil dan dakwah terus berjalan seperti saudara-saudara kita di sini insyaallah akan belajar ke Yaman. Di mana? Di Fius, muridnya Syekh Mukbil. Kemana? Ke Damar, muridnya Syekh Mukbil. Kemana? Ke Ma'bar, muridnya Syekh Mukbil. Maka semua yang ada dari fadilah barokat Syekh Mukbil, maka dia akan terjaga dari madhabnya. Dan begitu pun misalnya di Amerika ada dai muridnya Syekh Mukbil, maka dia pun akan membuka ma'had. Dan di Indonesia banyak dan di tempat-tempat yang lain, maka Syekh Mukbil ditolong madhabnya dikarenakan banyak dari murid-muridnya dan murid-muridnya mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Dan ini pengakuan bukan dari Imam Abu Zur'ah. Imam Syafi'i pun mengatakan Al-Laits afqah min Malik ila ana ashabahu lam yakumu bihi. Bahwa Laits lebih faqih daripada Imam Malik. Pentarjihannya, pendalilannya. Namun Imam Laits Ibnu Sa'ad alhamdulillah mempunyai tijarah. Tidak seperti Imam Malik terus di masjid. Sehingga murid-muridnya duduk banyak dengan Imam Malik. Mengajarkan madhab Imam Malik. Akhirnya yang terkenal madhab Imam Malik. Imam Laits Ibnu Sa'ad mempunyai fatwa-fatwa juga banyak. Namun kurang karena murid-muridnya kebanyakan dia tijarah dan mengajar. Tijarah dan mengajar. Berkeliling dalam pengajarannya. Alhamdulillah. Namun Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan Al-Laits atba li athar min Malik. Bahwa Laits menghidupkan sunnah dan mengikuti sunnah lebih kuat daripada Imam Malik. Di sini menjadi poin bagi kita juga. Bahwa seorang mudarris, seorang da'i, itu bukan hanya dilihat dari ilmunya. Oh dia mengajarkan ilmu demikian. Oh dia Masya Allah ilmu nahwunya kuat. Semua di i'rab. Dikit-dikit di i'rab. Oh dia mempunyai ilmu demikian dan demikian. Al-Quran dan sunnah. Menjadi seorang alim dan da'i bukan menjadi poin adalah kecerdasannya. Jadi jangan tertipu orang-orang yang hanya cerdas. Cerdas tetapi akhlaknya rusak, maka tidak bermanfaat. Berapa dari dai-dai yang sekarang di zaman now ini ditendang dan ditinggal sendirian karena akhlaknya yang buruk. Yang mana seperti Luqman Ba'abduh, akhlaknya yang buruk, dan para asatidah kibar sudah tahu dari dulu. Namun karena takut hegemoninya, takut dinonaktifkan, takut diusir dari pondoknya dan sebagainya, maka akhirnya mereka menjadi yes man, menjadi yes man. Dan sekarang karena kartunya sudah terbakar, sudah tidak terpakai lagi, expired, maka mereka bangkit. Dan seperti itulah manusia. Maka yang di atas akan jatuh kepada bawah karena ada gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi gimana? Tidak jatuh ya. Maka orang-orang yang di atas akan jatuh ke bawah karena ada gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi maka tidak akan jatuh, akan melayang. Al-Khulasah, di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Laitsu atba li athar min Malik. Bahwa dia lebih mengikuti sunnah daripada Imam Malik. Jadi guru-guru pengajar dilihat. Maka bagaimana seorang
dulu murid yang nakal, tidak ada adab, ngomongnya semuanya kebun binatang. Kalau main-main makin pukul, memukul temannya, dan tangannya panjang sebelah, mungkin tangan kanannya lebih panjang daripada tangan kiri. Tukang maling, malingnya nggak tanggung-tanggung, maling tholabatul ilm yang miskin, tidak punya apa-apa, yang dikasih sama orang tuanya, nih untuk jajan 100.000, senang, dia simpan, pas mau jajan habis, tak ada yang tersisa 1 nol pun. Iya, kalau nyuri memang disisakan 0, ngambil 100.000 disisakan nolnya, jadi dia cuma ngambil 10.000, bisa disisakan 90, tidak ada, itu bukan maling. Maka murid-murid yang seperti ini tidak diberikan taufik oleh Allah, illa man rahimah rabbuh, kecuali jika memang dia bertaubat dan demikian. Adapun datang ke pondok ini misalnya kemudian melaksanakan yang demikian dan demikian, maka saya mendoakan selalu pada Allah, ya Rabb, para maling yang ada di pondok ini mudah-mudahan tangannya terjepit di lacinya yang dicuri, kemudian sebelum kita memanggil kepada walinya yang jauh mungkin atau yang dekat, ambil tuh di polsek, sudah dikerjain semalaman oleh preman-preman residivis, sudah babak belur dan sebagainya. Maka please, yang datang ke pondok ini beradab. Maka pendidikan di sini tadribud du'a. Wallahi kita tidak menginginkan orang banyak di sini kemudian kita memeras kalian tiap bulan bayar demikian dan demikian, tidak. Karena pondok ini pondok yang gratisan. Antum tahu bagaimana keadaan antum. Ada yang tidak mempunyai sama sekali, ada yang mempunyai sedikit untuk demikian dan demikian. Maka di sini please tahu dirilah. Datang ke sini sudah tidak punya apa-apa, alhamdulillah kita berikan makan dan minum dan ilmu tanpa kita meminta. Kemudian di sini merusak akhlak yang buruk, merusak, mencuri, mengajari teman-temannya keburukan. Maka please, yang pernah merasa seperti ini untuk bertaubat. Jangan bangga dan aku pernah demikian dan demikian jadi mujahirun, tidak. Jangan bangga, dulu aku pernah demikian dan demikian, tidak. Maka please, yang datang ke sini dan pernah seperti itu untuk bertaubat dan menjadi orang yang baik. Wallahil ilmu yang ada itu tidak bermanfaat. Maka kebanyakan para tulabul ilm yang tadinya cerdas, tadinya mempunyai ilmu dan Masya Allah menghafal dengan cepat, karena jatuh dari akhlak mencuri ataupun berbuat keburukan, maka diusir akhirnya dari pondok dan akhirnya di rumah menganggur, ya sudah seperti orang awam, dan akhirnya lebih parah daripada itu karena dia tahu ini hukumnya demikian dan demikian. Akhirnya kecerdasan dia dipakai untuk yang lain, akhirnya lebih daripada awam. Dan itu banyak. Berapa dari para tulabul ilm yang mempunyai ilmu dan cerdas dan sudah punya hafalan Al-Quran, karena mencuri diusir, karena demikian diusir, karena melaksanakan sesuatu yang fatal diusir. Maka please, datang ke ma'had ini bertobat. Kita di sini tidak segan-segan mengusir kalian. Kenapa? Karena kita tidak butuh dari kalian. Kalian yang butuh kepada kami. Berbeda dengan pondok-pondok yang kalian masuk dengan puluhan juta bayar uang muka. Dan tiap bulannya kita peras, bayar 15, bayar 1.500.000 atau 2 juta untuk bla 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 bla, uang demikian, uang demikian. Dilaporkan, nih anak ini nakal. Wah, nggak apa-apa, nggak usah, biarkan aja. Biar dapat tiap bulan 1.500.000, 2 juta, dan seterusnya. Tapi Ustadz, dia sudah berbuat nggak apa-apa. Bilang sama wali santrinya agar menasehatinya saja, dan seterusnya. Tidak ada tindakan keras. Kenapa? Karena
Dia ingin mengumpulkan orang-orang di ma'hadnya agar terus dimanfaatkan dari uang-uangnya. Maka di sini tidak ada seperti itu. Maka please, yang bekas preman, yang bekas residivis, yang bekas dulu diusir dari pondok, dan yang bekas dulu demikian dan demikian, perbaiki. Jangan seperti di dalam hadis, al-mu'min la yuldag min juhrin marratin. Seorang mukmin tidak masuk ke lubang disengat 2 kali dalam 1 lubang, tidak. Muslim itu pintar. Oh, di lubang itu ada ularnya, aku disengat. Maka jangan masuk lagi, setelah tahu masuk lagi ke situ. Sehingga terulang keburukannya, tidak. Maka yang dulu pernah keluar dari pondok dikarenakan keburukan, atau dulu pernah melaksanakan keburukan meskipun tidak sempat diusir dan dia pindah sendiri sebelum diusir misalnya, maka kesimpulannya yang dulu buruk jadilah menjadi baik. Dan permasalahan dulu buruk karena fi'lun madi, dulu semua orang melaksanakan keburukan. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada kita yang lepas dari dosa, sesuai hadis Anas ibnu Malik, kullu bni Adam khata'. Semua bani Adam bersalah. Namun Allah yang melihat proses, dia bertobat atau tidak, dan dia berbuat kebaikan atau tidak, dan dia meninggalkan atau tidak dari keburukannya, maka itu yang kita inginkan. Adapun permasalahan dulu dia bekas begini dan bekas begitu dan pernah diusir dari pondok karena demikian dan demikian, ya sudah, kalau memang berubah kita menerima di pondok ini. Namun jika tidak berubah dan bahkan menjadi wabah di sini, menularkan penyakit panjang tangannya, mengeluarkan penyakit ucapan kotornya, mengeluarkan penyakit pembangkangan, ketidaktaatan kepada aturan yang ada dan sebagainya, maka kita wallahi dengan mudah akan mengeluarkan kalian. Karena kita tidak butuh kepada kalian. Kalian yang butuh kepada saya, dan insya Allah lebih dari itu, kami insya Allah setiap tahunnya akan mempunyai program beasiswa untuk ke Yaman. Insya Allah Allah memberikan rizki kepada kita, dan dari teman-teman yang ada pada kita di layar belakang dakwah, kita berusaha dalam setiap tahun mengumpulkan uang. Siapa dari santri-santri kita yang mempunyai akhlak terutama, kemudian mempunyai ilmu, dan memang berniat untuk melanjutkan menuntut ilmu dan kelak berdakwah, insya Allah Ma'had Muqbil Al-Wadi'i mulai tahun depan dan seterusnya setiap tahun akan memberikan beasiswa untuk pergi ke Yaman. Kita bisa ke Yaman. Kalau ke Saudiah karena dipilih dan universitas di sana kita tidak bisa memilihkan, maka tidak bisa. Tapi di Fius, Universitas Fius di Aden, kita bisa mengirimkan ke sana. Maka kalian yang mempunyai dari apa? Kalau tidak punya ijazah SMA gantinya apa? Paket C misalnya. Maka bikin paket C. Kesimpulannya, di sini kita mendidik menjadi dai. Maka orang-orang yang di sini malah merusak, membuat onar dan tidak mempunyai adab, dan bahkan mencuri dan mengajari keburukan, ya sudah, pindah saja, hijrah saja dari sini. Untuk apa kita memberikan makanan, minuman, ilmu gratisan, kemudian kalian tidak mempunyai akhlak, apalagi membiayai kalian ke Yaman. Maka untuk apa? Kembali kepada masalah, dulu Laits ibnu Sa'ad atba lil athar. Maka ini menunjukkan bahwa Imam Laits ibnu Sa'ad selain mempunyai ilmu, menghidupkan sunnah dan faqih. Maka itulah imam-imam di zaman dulu. Dan kita harapkan dai-dai di zaman now seperti itu. Namun kebanyakan dai di zaman now, banyak orang mengeluh, si fulan gak punya akhlak. Nggak apa-apa, nggak punya akhlak. Yang penting manhajnya qawi. Yang penting dengan Syekh Robi. Yang penting dengan. Maka di zaman now, masakin, para pengajar tidak mempunyai akhlak.
arogan, namun di belakangnya ada masyayikh. Namun dia kuat manhajnya katanya. Seperti itu. Maka ulama zaman dulu manhajnya jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah kuat. Ilmu hadisnya tidak usah ditanya, imam hadis. Ilmu Qur'annya seperti Sulaiman ibnu Mihran, imam muhaddis dan imam Al-Quran dan yang lainnya. Maka terkumpul padanya ilmu wal akhlak wal adab. Ini yang kita inginkan.